yang menarik tentang kasus daripada Ayub, ya, kasus daripada Ayub. Dan saya ingin memulai dengan melihat satu ayat yang tertulis dalam Roma 8 ayat 31, ya. Roma 8 ayat 31 katakan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Betul sekali, ya. Kalau kita berada di pihak Allah, maka tidak ada yang apa? Tidak ada yang melawan kita. Itu satu jaminan, janji yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-umat Tuhan yang percaya. Tetapi, ya, janji ini seringkali diserang oleh apa? Diserang oleh setan, ya. Janji ini, sehingga ya ada hal-hal yang terjadi mungkin dalam kehidupan kita, loh, Tuhan kok saya sepertinya dilawan terus, ya. Saya sedang dilawan terus, saya sedang dihantam terus Tuhan, ya. Kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan saya? Maka kita tidak bisa tidak melihat kitab Ayub untuk melihat pada saat kita justru berada dalam satu kekuatan iman yang Tuhan berikan. Tapi disitulah kemudian kita bisa melihat kadang-kadang kejadian seperti Ayub dapat terjadi kepada kita. Tapi justru disinilah kitab Ayub menyatakan bahwa kita dapat juga memperoleh kemenangan seperti Ayub, ya. Ayub yang berada di pihak Allah bahkan pada saat dia belum menjadi pusat daripada setan, ataupun setelah dia menjadi pusat serangan setan, ya. Ayub yang Ayub yang diberkati. Saya pernah bahas sedikit beberapa tahun lalu ini, ya, tentang dia memiliki hidup yang lengkap. Bagaimana lengkapnya? Ya? Misalnya kalau kita lihat dalam Alkitab ada angka-angka yang lengkap, ya. Kita memiliki 10 jari tangan kita, 10 jari kaki, ya. Itu lengkap, ya. Angka 10 itu biasanya lengkap untuk apa? Manusia itu, ya. Manusia yang lengkap itu ada dihubungkan dengan angka 10. Allah yang lengkap itu dihubungkan dengan angka 7, ya. 7 hari penciptaan, hari ke-7, ya, 7 kaki dian, tapi 10 itu biasanya berhubungan dengan apa? Manusia. Jadi manusia yang lengkap, ya. Nah, hidup yang lengkap dengan angka 10. Coba jumlah keturunan Ayub yang lengkap. 7 anak laki 7 anak laki-laki menurut Ayub 1 ayat 2. Dan 3 anak perempuan. Jadi 7 tambah 3 10. Ya, keturunannya lengkap, ya. Hidup yang lengkap. Apalagi kita bisa lihat. Jumlah hartanya lengkap, ya. Ada 7.000 tambah 3.000 sama dengan 10.000, dan 500 tambah 500 sama dengan 1.000. Kelipatan daripada apa? Kelipatan daripada 10. Ya, semua itu kelipatan 10. Ayub 1 ayat 3 katakan, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 10, ya. 10.000 atau 10 kelipatan 10, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah Di sebelah timur. Jadi lihat ini, kehidupan yang lengkap, tapi Tuhan dapat memberikan berkat kepada kita dengan satu kehidupan yang lengkap, ya. Tetapi pada saat itu setan pada saat yang bersama juga akan menuduh kita, ya. Menuduh kita. Pada saat kita memiliki kehidupan yang lengkap. Apalagi bukan hanya dari segi apa yang kita peroleh, tapi hubungan kita juga lengkap dengan Tuhan, ya. Hubungan kita lengkap dengan Tuhan, memiliki kasih kepada Tuhan, jauh daripada mengutuki Allah. Ayub 1 ayat 5, tadi kita sudah bahas, ya. Kita sudah baca, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka anak-anaknya dan menguduskan mereka. Kuduskan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Tapi coba kita lihat dari kehidupan yang menyembah ini, ya, yang jauh dari mengutuk Allah, disinilah setan gunakan kesempatan untuk menuduh Allah. Dan dia mencoba untuk dicobai oleh setan, ya. Setan mencobai Ayub untuk mengutuki Allah. Ayub 1 ayat 11 katakan, tetapi setan katakan pada Allah, ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, pastilah ia mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi dikutuk, ya. Jadi inilah, ya, apa itu artinya mengutuk itu? Jadi kita menyatakan bahwa Allah yang menjadi yang menjadi kita sempat mengalami masalah. Allah yang telah berdosa kepada kita, ya. Allah yang telah bersalah kepada kita. Jadi itu diminta oleh setan, ya. Jadi ayat 5 katakan, Ayub 2 ayat 5 katakan, kembali setelah peristiwa yang kedua, ya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Kita berbahagia dapat memiliki hidup benar di dalam Tuhan, ya. Benar, hidup benar. Tapi pada saat kita mengutuki Tuhan, mempersalahkan Tuhan,
disitulah kehendak setan ya. Kehendak setan yang terjadi. Tapi ini ya, setan bukan hanya menyerang Ayub, saudara ya. Buku Ayub, mungkin kita sudah pernah lihat ini ya. Buku Ayub adalah kitab pertama Alkitab yang ditulis bersama-sama dengan kitab Kejadian ya. Itu kita sudah pernah baca, kita ada tulisan daripada Roh Nubuat bicara tentang hal itu. Tapi dari segi kitab Ayub itu sendiri yang Anda dapati misalnya ya, persembahan korban bakaran itu tidak dilakukan oleh seorang imam. Jadi dengan kata lain ini terjadi jauh sebelum bangsa Israel itu punya apa? Seorang imam. Jadi Ayub itu bukan hidup di bangsa apa? Di zaman bangsa Israel ya. Kalau dia hidup di zaman bangsa Israel yang keluar dari Mesir, maka untuk mempersembahkan korban itu harus seorang imam, ada imam. Tapi Ayub tidak, dia mempersembahkan sendiri. Dia mempersembahkan korban itu sendiri ya. Jadi peristiwa Ayub ini terjadi sebelum bangsa adanya kerajaan Israel. Jadi Ayub inilah, itu sebabnya dikatakan kitab Alkitab pertama yang ditulis bersama dengan kitab Kejadian, karena kitab Ayub dan kitab Kejadian ditulis oleh Musa pada saat dia berada di padang belantara, di padang gurun. Ingat, 40 tahun Musa berada di mana? Di Mesir. 40 tahun dia sendirian di padang gurun, dan selama 40 tahun itulah dia menulis kitab apa? Kitab Kejadian dan kitab Ayub. Ya. Lalu kemudian setelah 40 tahun terakhir dalam kehidupan Musa, dia mulai tulis dari kitab apa? Dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan. Ditulis oleh 5, itulah 5 kitab Musa. Jadi Musa menulis bukan hanya 5 kitab Musa, tapi 5 kitab Musa dan kitab Ayub ditulis oleh Musa. Tapi ini ya, jadi ini kita bisa lihat, apalagi selain korban bakaran. Selain korban bakaran kita lihat bahwa hartanya itu diukur dengan apa? Jumlah binatang piaraan. Coba sama seperti Abraham. Jadi sama seperti Abraham. Ya, Abraham itu hartanya juga apa? Hartanya itu dengan sama-sama dengan apa? Dengan jumlah hewan. Ya. Dan usianya, kalau Anda baca dari kitab di akhir kitab apa? Kitab Ayub, dia berusia 140-an tahun. Jadi kalau dia 140-an tahun, jadi dia hidup itu kurang lebih sama-sama seumuran dengan Abraham. Dengan kata lain, banyak bahkan ahli Alkitab katakan bahwa Ayub dan Abraham ini berada dalam satu zaman yang sama, saudara ya. Satu zaman yang sama. Jadi ya, Ayub adalah bapak orang percaya, Abraham bapak orang percaya, tapi ini orang yang benar, saleh dan jujur, yang dikatakan tidak ada yang lebih daripada Ayub. Kemungkinan Ayub ini bahkan boleh dibilang lebih imannya, lebih kuat imannya daripada Abraham. Kalau mereka kita bisa katakan hidup bersama-sama. Tapi sekali lagi kita kembali pada tema utama bahwa buku Ayub itu bukan semata-mata mengenai Ayub, serangan kepada Ayub. Bukan tentang kesalehan Ayub yang dipertanyakan, bukan tentang karakter Ayub yang diserang, tetapi mengenai Allahnya Ayub. Karakter Allah itulah apa? Itu yang diserang oleh setan. Serang oleh setan. Di mana setan serang? Pada saat terjadi musyawarah di surga. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Kata juga di sini, itu berarti dia itu bukan bagian dari anak-anak Allah. Dia sudah berdosa ya. Dia bukan, tapi dia masih memiliki kesempatan. Dia bukan anak-anak Allah. Tapi mau tidak mau dia harus diikutsertakan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi pemerintahan. Dia memiliki pemerintahannya itu apa? Bumi kita sudah dikuasai oleh dia. Dia adalah penguasa dunia. Pangeran bumi ini adalah si setan. Ya, kita sudah sering pelajari dan nanti di akhir tambahan ini saya akan kembali ulangi ayat-ayat yang menyatakan bahwa dia adalah penguasa dunia ini. Jadi pada saat itu dia masih apa? Bisa naik bersama-sama dalam musyawarah di surga ya. Dan ini juga tentang musyawarah di surga, Anda bisa baca juga dari Mazmur 82 ayat 1 dan juga dari 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Di sana Mika melihat satu penglihatan. Apa yang penglihatan yang dilihat oleh Mika? Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas taktanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah apa? Di sebelah kirinya. Tentara sorga di sini adalah dalam bahasa aslinya dan bahasa Inggris adalah host atau multitude of heaven. Ya. Jadi apa? Artinya penduduk bumi apa? Dari penduduk surga dengan kata lain. Itu bisa berarti bukan hanya malaikat, tetapi juga dari apa? Host of heaven yang ada di langit-langit, yang ada di jagat raya. Jadi Tuhan sedang duduk di atas taktanya dan penduduk jagat raya itu berdiri apa? Di dekatnya. Tentara surga itu adalah jagat raya. Anyway, kita kembali ya. Jadi dalam musyawarah di surga ini kita lihat apa yang terjadi. Wah, karakter Allah yang dipertanyakan ya. Karakter Allah yang dipertanyakan. Dan
Kata kuncinya di sini ya. Kata kuncinya itu dari tuduhan setan itu adalah apa? Ya, karakter Allah yang dipertanyakan. Ya. Lalu Ayub 1 ayat 9 katakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub itu takut akan Allah? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub itu takut akan Allah? Nah, kata tidak dapat apa-apa, atau bahasa Inggrisnya for nothing, is it for nothing? Ya, that Ayub itu apa? Takut akan Allah, that Job fear nothing, for nothing. Dari kata khinam, bahasa Ibraninya khinam, itu muncul 4 kali dalam kitab Ayub. Ayub 1 ayat 9, ayat 2, Ayub 2 ayat 3, Ayub 9 ayat 17, Ayub 22 ayat 6. Arti daripada khinam, tidak mendapat apa itu, apakah dengan gratis Ayub takut akan Allah? Apakah dengan tanpa alasan atau dengan cuma-cuma, tanpa pamrih atau tanpa tujuan, Ayub itu akan takut akan Allah? Jadi dengan kata lain, ada tujuannya Ayub itu takut akan Allah. Ya. Ada tujuannya. Ada satu tujuan. Dia nggak mau menyembah kamu dengan gratis. Nggak mungkin Tuhan. Nggak mungkin Ayub itu menyembah kamu dengan gratis. Ya. Jadi pertanyaan setan itu dapat dinyatakan dengan cara berikut ini. Apakah Ayub akan melayani Tuhan tanpa pamrih? Pasti ada apa? Pasti ada udang di balik batunya. Ya. Atau bahasa Inggrisnya sering kita dengar ya. There is no such thing as a free lunch. Kalau kita diundang makan siang oleh teman bisnis, itu bukan dia sedang berbaik hati untuk kasih uang makan siang untuk kita makan sama-sama. Pasti ada apa? Saya beri kamu makan siang supaya proyek kita atau proyek saya ini dapat juga kamu apa? Ada udang di balik batu, ada maunya ya. Ada selalu maunya ya. Jadi itulah ya. Jadi itu tuduhannya. Ya. Ayub itu menyembah Tuhan itu karena ada apa? Ada maunya, baik kemauannya Ayub atau bahkan Allah. Allah yang meminta apa? Yang menerima pemujaan atau menerima penyembahan daripada Ayub itu, Allah itu juga yang dikatakan oleh setan itu ini nggak murni tujuannya. Tujuannya itu nggak murni, ada udang di balik batu. Ya. Jadi karakter Allah itu dipertanyakan. Dan kemudian setan katakan dalam ayat 10. Ayub 1 ayat 10. Bukankah kau yang telah membuat pagar sekeliling dia? Dari tadi Ayub yang dituduh ya. Ayub yang dituduh tapi sebenarnya tujuannya itu hantam siapa? Untuk hantam Allah. Ini kembali secara langsung karakter Allah itu dihantam oleh setan itu di ayat 10 ini ya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ya. Lalu dalam peristiwa kedua, kemudian dalam kasus Ayub ini, setan datang lagi dan kembali dikatakan lagi kepada Allah. Lalu jawab iblis pada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberi segala yang dipunyainya, ganti apa? Ganti nyawanya. Jadi tadinya Ayub dipertanyakan, integritas Ayub dipertanyakan. Ayub itu ada udang di balik batu, Tuhan. Tapi sekarang, ini Tuhan engkau juga. Tuhan engkau juga memiliki apa? Motif yang gak benar. Ya. Engkau memiliki motif yang gak benar. Apa motif Allah? Egois. Kamu mau disembah karena kamu itu egois. Ya. Kamu mau diegois. Kamu jadi adalah Allah yang egois. Engkau memberi hormat ya. Engkau membeli ya hormat, kehormatan manusia kepadamu, kasih manusia kepadamu karena engkau telah beli. Ya. Dengan apa? Melimpahkan berkat. Melimpahkan berkat. Jadi, kasih mereka kepada Allah itu, kasih Ayub itu kepada Allah itu tidak murni. Itu melainkan dimotivasi oleh keserakahan yang bahkan datangnya dari Allah sendiri. Datangnya dari Allah sendiri. Jadi bukan hanya Ayub yang kena, saudara. Yang terutama, sekali lagi, kitab Ayub itu fokusnya itu bukan tentang Ayub. Kisah Ayub itu adalah kisah tentang Allah yang yang dituduh oleh setan, yang karakternya dipertanyakan. Tapi inilah yang sedang terjadi saat ini sekalipun, karena itu menjadi satu motivasi yang satu motivasi yang ataupun satu pemikiran yang manusia yakini ya tentang Allah kita. Waduh, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Allah kita itu seakan-akan ya? Seakan-akan itu sesuatu oknum yang yang seperti dalam gambaran manusia. Saya akan mengasihi engkau kalau engkau terlebih dahulu mengasihi saya. Tidak ada kasih tanpa pamrih. Walaupun Alkitab sendiri katakan, pada saat kita masih berdosa sekalipun, Allah telah mengasihi kita. Tapi enggak.
Pandangan manusia saat ini, Allah itu adalah Allah yang seperti manusia. Yang ada udang juga di balik batunya. Ya. Jika Allah berhenti menyogok, Ayub katakan ya, jika kamu berhenti menyogok si Ayub, kamu membayar kasih dan penyembahan Ayub ya, maka kasih Ayub kepadamu itu akan berhenti. Dia tidak berhenti karena kamu memagari dia. Kamu memagari dia. Itu sebabnya setan katakan apa? Ulurkan tanganmu, ayat 11. Ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Engkau akan dikutuk ya. Ulurkan tanganmu ya. Tangan ini kan artinya kuasamu. Jadi artinya setan tidak akan bisa mengulurkan tangan dengan kata lain ya. Tanpa apa? Tanpa minta apa? Persetujuan daripada Tuhan ya. Karena tanganmu. Dan jamaah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Setan menuntut. Setan menuntut agar Tuhan mengulurkan tangannya untuk menandakan bahwa malapetaka dan kekacauan akan datang dari Tuhan. Karena tangan yang kuasa itu akan mengacu, karena tangan itu mengacu kepada apa? Tangan mengacu kepada kekuasaan. Orang yang berkuasa itu umumnya begini ya, kalau posenya ya, kalau menang ya. Itu tangan, artinya memiliki apa? Kekuasaan. Jadi dia kata, ulurkan tangan. Ulurkanlah tangan. Inilah kita lihat ya. Kita tidak melihat di balik layar. Kalau kita berada di tangan, kalau kita berada di apa? Di dalam posisi Ayub. Kita tidak membaca Ayub 1 sampai ayat 11 ini ataupun Ayub 2 tadi. Kalau kita tidak baca, maka kita akan menjadi seperti Ayub yang pada saat itu yang tidak sebelum bukunya ditulis ya. Dia pada saat penderitaan datang pada dia bilang, waduh, Tuhan, kenapa? Kenapa engkau lakukan ini kepadaku? Ayub akan berkata, Tuhan di mana engkau? Aku ingin menunjukkan perkaraku. Aku tidak bersalah Tuhan. Tapi kenapa engkau memberikan penderitaan ini kepadaku? Ya ini, karena setan akan mengelak. Dia bilang, Tuhan, ini tangan Tuhan. Ini tangan Tuhan. Ya. Ini tangan apa? Tangan Tuhan. Padahal itu dalam satu aturan main, ya Allah memberikan apa? Allah melepaskan dia punya apa? Pagarnya itu Allah lepaskan, ya. Karena adanya aturan main, ya, untuk menunjukkan karakter apa? Karena kalau Allah hanya ngomong aja, ya, ngomong, oh saya nggak begitu tuh setan, saya nggak begitu. Ya setan akan apa? Tertawakan. Apa anak-anak Allah lainnya juga akan melihat, ini setan betul juga nih tuduhan setan terhadap Allah. Tapi untuk karakter yang sesungguhnya terjadi itu, maka ada bukti, ya. Harus ada bukti yang harus apa? Terlihat, bukan perkataan yang harus dipercaya. Jadi itulah sebabnya kadang-kadang dalam dunia ini setan Setan menuntut sesuatu dan aturan mainnya menyebabkan Allah itu kadang-kadang harus apa? Harus melepaskan apa? Penjagaannya, ya, melepaskan penjagaannya. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat. Setan itu dia akan apa? Dia yang buat kan. Dia menyebabkan semua kecelakaan tersebut bukan Allah yang buat, ya. Dia yang apa? Dia yang buat sampai tumbuh penyakit borok yang ada di tubuh Ayub itu setan yang buat. Tapi coba kita lihat. Apa yang terjadi pada saat ini sebelum Ayub dapat borok ya. Pada saat ada harta-hartanya habis dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan apa? Oleh seorang hamba yang melaporkan peristiwa hilangnya harta benda daripada apa? Hilangnya harta benda daripada Ayub. Ini dikatakan dalam Ayub 1 ayat 16. Datanglah hamba yang lainnya. Hamba lain datang dan berkata apa? Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan, kepada Ayub. Nah, coba kita lihat. Kata api dari langit ini, kalau Anda baca dari bahasa asli dan bahasa Inggris, tolong buka Alkitab bahasa Inggris Anda. Itu bukan api yang menyambar dari langit. Tapi yang dikatakan di situ adalah the fire of God. Jadi api dari Allah, apinya Allah. Tidak heran pada saat ada kebakaran di California, ada penderitaan ini dan itu manusia. Apa yang orang bilang? Wah, itu api dari Allah. Itu the act of God. Tindakan Allah. Tapi dari kitab Ayub saya memiliki satu keyakinan, saudara. Itu bukan apinya Allah yang membakar California. Atau sebagian tempat di California. Tapi itulah pandangan manusia kan.
Pandangan manusia dari zaman Ayub, wah apinya Allah. Api telah menyambar dari langit, datangnya dari Allah. The fire of God. Itu bukan apinya Allah, saudara. Itu apinya setan. Ya. Apinya setan. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat api dari Allah. Tapi pandangan kita manusia, wah Allah yang buat. Namun firman Allah menunjukkan bahwa setan bukan Allah. Yang merupakan sumber dan sarana penderitaan Ayub. Bukan Allah, melainkan setan ataupun manusia yang serakah, yang menyebabkan kebakaran yang terjadi di California, penderitaan-penderitaan yang ada, kita merusak lingkungan hidup, dan lain sebagainya yang telah terjadi di dalam dunia ini. Itu bukan the act of God. Tapi inilah dusta setan ya. Dusta setan dari zaman Ayub sampai sekarang. Kalau kamu menderita, Allah yang buat. Itu Allah yang punya. Allah tidak mengasihi kamu. Itu the act of God, tindakan Allah. Tindakan Allah. Tapi itulah tuduhan setan ya. Tuntutan setan ya. Tapi inilah ya. Sejak pada saat itu, setelah peristiwa Ayub, kita tahu akhirnya pada kisah Ayub. Tolong baca kembali buku Ayub. Allah dinyatakan apa? Ternyata tidak bersalah. Akhirnya semua dapat melihat ini tindakan setan. Demikian juga ya. Setan yang telah merupakan sumber dan sarana penderitaan itu ya. Kita lihat bagaimana apa yang telah dilakukan oleh Yesus di kayu salib membuktikan bahwa semua yang terjadi dalam dunia ini bukanlah tindakan Allah. Penderitaan manusia bukanlah tindakan Allah. Allah adalah solusi penderitaan manusia. Allah adalah Allah yang memberikan jalan keluar daripada akibat dosa. Coba kita lihat. Pada suatu saat, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Pada saat itu, dalam kitab Ayub 1 ayat 6, setan masih apa? Setan masih dapat menghadap Allah. Kenapa? Karena dia adalah penguasa dunia ini. Betul, kita sudah baca ya pada saat Yesus dicoba. Kita sudah baca waktu lalu. Pada saat Yesus dicobai di padang gurun, iblis membawa, dalam Matius 4 ayat 8 dan 9, iblis membawa Yesus di atas tempat yang sangat tinggi, gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Yesus tidak protes. Betul. Setan itulah yang apa? Menjadi apa? Pemilik kerajaan dunia pada saat itu. Tetapi pada saat setelah Yesus mati, apa yang dikatakan dalam Alkitab? Dalam Yohanes 16 ayat 11, sebelum kematiannya Yesus sudah mengatakan apa? Bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia, akan penghakiman. Kenapa? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, pada saat Yesus menyatakan hal ini, penghukuman setan itu bukan hanya akan terjadi nantinya pada saat Yesus datang di kali yang kedua, dan setelah kerajaan 1000 tahun, apa yang terjadi? Setan akan dibinasakan. Setelah kerajaan 1000 tahun, kitab Wahyu menyatakan setan akan apa? Dibinasakan, dihukum. Tapi salah satu penghukuman setan pada saat Yesus mati di kayu salib, Anda tahu apa? Kalau dalam Ayub 1 ayat 6 dikatakan dia masih dapat menuduh Tuhan, masih dapat berpartisipasi dalam musyawarah di surga, ya. Masih dia bisa datang ke surga. Tetapi apa yang terjadi setelah umat-umat manusia di alam semesta ini melihat anak Allah mati di kayu salib? Ketidakadilan yang besar telah terjadi di kayu salib. Maka mereka sekarang dapat melihat bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Allah yang telah dibuat oleh setan itu ternyata adalah kebohongan demi kebohongan daripada setan. Yang terlihat karakter Allah yang kasih, dan yang terlihat adalah karakter kejahatan yang ada dimiliki oleh setan. Itulah sebabnya pada saat Yesus mati di kayu salib, salah satu hukuman yang terjadi adalah setan tidak bisa lagi datang ke surga. Dia tidak bisa lagi naik ke surga. Seperti yang dituliskan dalam Ayub 1 ayat 6 ya. Di dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 761 dikatakan bahwa setan melihat bahwa penyamarannya dirobek pada saat Yesus mati di kayu salib. Penyamarannya dirobek. Tuduhan-tuduhan palsunya kepada Allah itu dirobek. Ya, pemerintahannya dibuka di hadapan para malaikat yang tidak jatuh dan di hadapan alam semesta surgawi.
Dia telah mengungkapkan dirinya sebagai seorang pembunuh, membunuh anak Allah sendiri dengan menumpahkan darah putra Allah. Dia telah mencabut dirinya sendiri dari simpati makhluk surgawi. Sejak saat itu, pekerjaannya dibatasi. Tadinya dia bisa naik turun, dari bumi ke surga, dari bumi ke surga, naik pindah ke kiri kanannya. Tapi sejak saat itu, dia hanya bisa terpusat di mana? Di dalam dunia ini. Tapi justru kita harus lebih hati-hati ya. Disinilah kita melihat sekarang, dia tahu waktunya sudah dekat. Dia tidak bisa lagi pergi kemana-mana. Ya, tadinya dia bukan hanya bisa pergi ke surga. Dia masih bisa coba korek-korek tuh dunia-dunia lain, saudara. Ya, surga saja dia bisa pergi. Apalagi bumi-bumi lain, dia masih bisa pergi. Untuk coba mengganggu. Tapi sejak kematian Kristus, fokusnya hanya kepada dunia kita. Itulah sebabnya dia dapat mempengaruhi pemerintahan saat ini. Ya, pemerintahan apapun dia dapat pengaruhi. Pimpinan negara pun dapat dia pegang supaya dapat berdusta seperti dia. Untuk dapat mengacaukan dunia seperti dia. Dia akan gunakan itu. Karena pusatnya yang dia lakukan saat ini adalah hanya di dalam dunia kita. Hanya di dalam dunia kita. Tapi kita jangan kita tidak perlu khawatir ya. Kita tidak perlu khawatir. Mazmur 40 ayat 2-4 katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa seperti Ayub. Ya. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Marilah kita menyembah terus seperti Ayub. Di tengah penderitaan atau apapun, kita sudah mengetahui sepak terjang setan. Ya, dengan mempelajari kasus Ayub. Dan kita dapat melihat melalui kematian Kristus di kayu salib. Bahwa Allah kita kasih adanya. Ya, bahkan pada saat kita masih berdosa sekalipun, kasihnya kepada kita telah dia berikan. Itulah sebabnya kita dapat minta tolong kepada dia saat ini. Jika kita berada di tengah-tengah penderitaan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.